Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman generasi muda yang sangat luar biasa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan berharga ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Teman-teman sekalian, mari kita mulai dengan sebuah kejujuran kecil. Berapa banyak dari kita di ruangan ini yang pertama kali dilakukannya saat membuka mata, saat bangun tidur di pagi hari adalah meraih ponsel dan membuka handphonenya? Berapa banyak dari kita yang merasa cemas atau ada sesuatu yang hilang jika kita dalam 1 jam saja tidak memeriksa notifikasi Instagram, TikTok, maupun X? Kita adalah generasi yang tumbuh berdampingan dengan algoritma. Kita hidup di era di mana bumi, dunia berada dalam genggaman kita, di mana konektivitas terjadi tanpa batas. Namun, di balik kemudahan dan gemerlap layar kaca berukuran beberapa inci, ada sebuah harga mahal yang tanpa sadar kita bayar setiap hari, yaitu adalah kedamaian pikiran dan kesehatan mental kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk sejenak meletakkan ponselnya, menatap ke depan, dan mendiskusikan sebuah tema yang sangat krusial bagi kelangsungan masa depan kita, yaitu bagaimana cara kita untuk tetap waras di tengah banjir konten dan tekanan media sosial di era digital ini. Rekan-rekan yang saya banggakan, mengapa kita perlu membicarakan hal ini? Jawabannya jelas, karena hal ini nyata, ancaman ini nyata, dan datanya tidak bisa kita abaikan. Berdasarkan laporan global World Health Organization atau WHO, dipaparkan secara gamblang bahwa paparan aktivitas digital yang berlebihan memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan stres, kecemasan, dan gangguan kecemasan pada generasi muda. Kita tidak membicarakan tentang rasa lelah yang biasa, melainkan sebuah tekanan psikologis yang perlahan mengikis produktivitas dan kebahagiaan kita sebagai manusia. Tekanan ini seringkali muncul dari apa yang kita sebut sebagai ilusi kesempurnaan. Lembaga riset terpercaya, Pew Research Center, dalam studinya menemukan bahwa mayoritas remaja dan dewasa muda merasa tertekan secara mental akibat tuntutan implisit yang menuntut kita tampil sempurna di sosial media. Setiap hari kita disuguhi oleh potongan-potongan feed seperti momen-momen terbaik dari hidup seseorang atau orang lain. Kita melihat pencapaian mereka, liburan mereka, atau hal-hal yang mereka gapai dalam hidup mereka. Begitu juga dengan bentuk fisik mereka. Dan kemudian tanpa sadar kita membandingkan kehidupan mereka yang sempurna di media sosial dengan kehidupan nyata kita yang sangat kekurangan ini. Fenomena ini menimbulkan kecemasan sosial yang akut, membuat kita merasa selalu tertinggal, tidak cukup baik, dan kehilangan kepercayaan diri. Lebih jauh lagi, dampak ini bukan sekedar masalah perasaan sesaat, melainkan sudah masuk dalam ranah klinis yang mengkhawatirkan. Studi mendalam dari American Psychological Association atau yang biasa disebut dengan APA menunjukkan hasil yang mengejutkan. Remaja atau mahasiswa yang menghabiskan waktu menggunakan media sosial lebih dari 3 jam dalam 1 hari memiliki resiko yang jauh lebih tinggi
untuk mengalami depresi. 3 jam bukanlah waktu yang lama dalam standar interaksi digital kita saat ini, namun waktu tersebut sudah cukup untuk mengubah struktur emosional kita menjadi rentan dan rapuh. Lantas, apakah solusinya kita harus membuang HP kita dan hidup terasing dari teknologi? Tentu saja tidak. Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat cyber, teknologi adalah alat perjuangan kita. Kuncinya bukan pada pelarangan teknologi, melainkan pada kendali diri kita. Kita harus mampu mengambil alih kemudi atas kehidupan digital kita sendiri, bukan memberikan algoritma yang menyetir emosi kita dan kesehatan mental kita. Ada 3 langkah sederhana namun transformatif yang dapat kita terapkan mulai hari ini. 1. Lakukan digital decluttering atau kurasi konten. Ingat, Anda adalah apa yang Anda konsumsi. Jika ada akun atau lingkungan digital yang membuat Anda merasa tidak berharga, cemas, atau rendah diri setelah melihatnya, jangan ragu untuk menekan tombol unfollow atau mute. 2. Kenali tanda-tanda kelelahan mental atau digital burnout. Kita harus peka terhadap sinyal yang diberikan oleh tubuh kita dan pikiran kita. Jika Anda merasa mulai cepat marah, sulit berkonsentrasi saat kuliah, atau mengalami gangguan tidur akibat terlalu lama menatap layar, itu adalah alarm keras bahwa Anda butuh istirahat. Dan yang ketiga adalah tetapkan batasan waktu nyata melalui digital detox. Apa itu digital detox? Jadi kita harus membuat zona bebas ponsel dalam rutinitas harian kita. Misalnya berkomitmen untuk tidak membuka media sosial 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun pagi. Gunakan waktu tersebut untuk terhubung kembali dengan realitas nyata, dengan keluarga, hobi nyata, atau sekedar menikmati keheningan tanpa interupsi eksternal. Teman-teman dan rekan-rekan sejawat yang saya hormati, media sosial hanyalah sebuah alat. Ia bisa menjadi pelayan yang sangat membantu, namun juga bisa menjadi majikan yang sangat kejam jika kita kehilangan kendali atasnya. Ingatlah bahwa apa yang terjadi dunia maya hanyalah permukaan. Sedangkan kehidupan nyata yang sesungguhnya ada di sini. Di sekeliling kita, di dalam diri kita. Jangan biarkan jumlah likes, komentar, atau tren sesaat menentukan nilai diri Anda sebagai seorang manusia dan mahasiswa. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak dan cerdas. Jaga pikiran kita, lindungi kesehatan mental kita, karena dari pikiran-pikiran yang sehatlah, maka akan terlahir karya-karya besar yang orisinal untuk bangsa ini. Sayangi diri Anda di dunia nyata, sebagaimana Anda merawat citra Anda di dunia maya. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.